Kalau Iran dia hanya kuasai 20% yang lewat minyak dunia. Kita lewat di kita Indonesia 60% minyak CPO. Kalau kita hilirisasi tutup jadikan margarin, itu kiamat itu dunia. Ini kita kuasai dengan Malaysia 80%. Sedangkan di Malaysia langsung ya sama rakyat sendiri kok sadis banget gitu. Harganya melambung tinggi gitu kan. Aneh banget ini guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Cak Mujib. Gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pernyataan Menteri Indonesia buat warganya geram. Malaysia malah tertawa. Tengok ini. Lah kok bisa tertawa? Apa sih pernyataannya ini? Saya juga penasaran. Jadi tonton dari awal sampai akhir. Jom kita simak videonya. Let's go. Iran menutup Selat Hormuz, kita bisa tutup lebih besar CPO. Tahu CPO yang sawit, kita yang menguasai pasar dunia. Kalau Iran dia hanya kuasai 20% yang lewat minyak dunia. Kita lewat di kita Indonesia 60% minyak CPO. Kalau kita hilirisasi tutup jadikan margarin, itu kiamat itu dunia. Ini kita kuasai dengan Malaysia 80%. Tapi kita 58%, sekarang 60% lebih. Nah 60% ini kalau kita olah menjadi minyak kelapa, kita olah menjadi margarin, kita olah menjadi skincare, nggak perlu ke Korea Selatan. Ini untuk Gambir ada salah satu produknya, sampo, sabun, semua bisa keluar. Tinta pilkada, pilpres itu dari Medan, dari Sumatera Barat. CPO, kalau kita olah, kami hitung kemarin, CPO kalau dia jadi margarin, kita tutup ekspor kita 32 juta ton. Kalau kita tutup, pertanyaanku, apa tidak kiamat dunia, kiamat kecil? Kiamat guys. Benar nggak Bapak Ibu? Kiamat. Industri di Jepang, di Amerika butuh 1,7 juta ton, Eropa butuh 2,3 juta ton. Wow. Kalau ini kita tutup, jujur nih Pak ya. Jadi berarti kita tuh kuat banget ya guys ya. Berarti kita kuat banget. Jadi kalau kita tutup akan kiamat. Keren banget kita guys. Sebagai warga Indonesia harus bangga dengan bapak ini ya kan. Mantap guys. Nah, jujur nih, kalau memang Indonesia menguasai 60 CPO sawit, pertanyaan saya adalah kenapa masyarakat kita masih dalam kategori miskin? Miskin. Kenapa Pak? Gara-gara Bapak ngomong kayak begitu, jujur saya cari data. Emang bener. Faktanya apa Pak? Faktanya Pak. Faktanya gimana? Kesel banget gue. Coba tunjukin bahwa Indonesia tuh kaya. Tunjukin. Kalau Indonesia tuh kaya, tapi masyarakatnya jangan sampai miskin, banyak pengangguran di mana-mana Pak. Benar sih. Coba lu buktiin di lapangan Pak. Jangan kebanyakan bacot. Selat Hormuz itu Bacot. Sudahlah, macam mana nih guys? jalur distribusi minyak dunia. Sekitar 20% minyak dunia itu lewat Selat Hormuz. Minyak itu kebutuhan energi dasar, transportasi, industri. Selat Hormuz ditutup, sistem global otomatis terganggu. CPO itu cuma komoditas ekspor yang dipakai untuk makanan, kosmetik, biofuel itu pun juga cuma opsional. CPO bisa disubstitusi, ada sunflower oil, soybean oil, dan minyak nabati lainnya. Jadi menutup ekspor minyak sawit itu sama dengan bunuh diri. Bukan kiamat dunia, itu bunuh diri goblok. Bunuh diri. Aduh, saya gak masuk tadi guys. Padahal kita sudah bangga gitu kan dengan pernyataan menteri ini bahwasannya kalau kita tutup kiamat guys ya. Aduh, tapi ternyata tidak seperti itu, karena itu ekspor gitu kan. Kalau kita ekspornya berhenti, berarti petani kita semuanya nggak makan dong. Iyalah guys ya, beda sama Selat Hormuz yang memang minyak gitu. Kalau nggak ada minyak kita nggak jalan karena kita pakai kendaraan. Industri juga pakai diesel ya. Bener juga sih abangnya ini. Salah saya guys ya. Maksudnya salah, sudah bangga gitu. Tetapi ternyata tidak seperti itu. Ya, coba kalian perhatikan pernyataan yang disampaikan oleh Menteri Amran berikut ini. tahu nggak? Iran menutup Selat Hormuz, kita bisa tutup lebih besar CPO. Tahu CPO yang sawit, kita yang menguasai pasar dunia. Kalau Iran dia hanya kuasai 20% yang lewat minyak dunia.
Kita lewat di kita Indonesia 60% minyak CPO. Ya, jadi Menteri Amran menegaskan posisi strategis kelapa sawit yang dimiliki Indonesia di mata dunia. Namun membandingkannya dengan penutupan Selat Hormuz di Iran yang menjadi jalur minyak dunia, menurut saya itu kurang tepat. Perbandingannya itu tidak apple to apple. Harus diakui bahwa Indonesia memang dominan soal kelapa sawit. Tapi menghentikan ekspor juga berisiko pada petani, devisa negara dan juga stabilitas dalam negeri. Itu yang harus dicatat. Secara retorika, memang apa yang disampaikan oleh Menteri Amran ini terlihat heroik dan sangat-sangat kuat. Tapi realitasnya lebih kompleks dan sangat-sangat berbahaya, sangat-sangat berisiko. Saya khawatir ya, sebentar lagi beliau akan mengklarifikasi statementnya ini. Jadi kita lihat saja nanti. Duh, Menteri kesok heroik. Ya, ini tentang CPO dan minyak bumi. Jadi Pak Menteri membandingkan Iran dan Indonesia. Iran punya 20% minyak bumi dunia, menguasai minyak bumi dunia 20%. Sementara kita punya yang jauh lebih dahsyat katanya. 60%. Kita punya 60% CPO. Nah, bayangkan kalau kita memblokade ini, nggak mengekspor ini, dunia bakal gelagapan lah, bakal kiamat, bakal berhenti katanya. Nggak ada tuh skincare, nggak ada margarin, gitu-gitulah. Emang bener kayak gitu, Pak? Karena begini ya, saya aneh aja sih kok menteri bisa bicara kayak gini ya. Ini kan sangat anomali. CPO itu kan barang setengah jadi ya. Kita banyak produksi karena kita banyak banget lahan sawit. Nah, kalau kita nggak mengekspor ini, yang terjadi apa? Ya pasti oversupply, harga turun, jatuh. Yang rugi siapa? Petani. Emang udah siap dimaki-maki petani, sudah siap nih dimaki-maki para konglomerat sawit. Bener. Nah, kalau memang mau stop ekspor, dulu kan pernah tuh kita nggak ekspor CPO. Yang terjadi apa? Harga sampai Rp500 di petani. Gila. Mau seperti ini lagi. Jadi kalau kita mau stop ekspor, ya jangan ngomong dulu, buat dulu pabrik-pabrik pengolahan lanjutannya. Bener. Harusnya sih kayak gitu. Lagi pula ya, kalau menurut saya ya, beda sekali CPO dan minyak bumi ya. Benar. Ini kan CPO ini kan industri. Betul. Bahan industri ya. Kalau nggak diekspor ya oversupply. Benar. Ya, barangnya rusak, harga jatuh. Tapi kalau minyak bumi ya nggak disedot ya nggak masalah ya, tetap ada di situ. Gitu. Benar sih. Gitu. Lagi pula kalau kita lihat perbandingan harga lah ya. Di Iran ini kan dia menguasai 20% minyak bumi, tapi harga BBM-nya 300 sampai 600 rupiah per liter, rata-rata 500 rupiah per liter. Lah kita menguasai 60% CPO, tapi minyak goreng kita di atas 20.000 harganya. Harusnya kan kalau ikut perbandingan dari Iran, harusnya harganya 200 rupiah bahkan gitu. Bener banget, tapi kenapa begitu ya? Kita banyak menguasai, tapi kok sama rakyat sendiri kok sadis banget gitu, harganya melambung tinggi gitu kan, aneh banget ini guys ya. Wah betul lah bang, ini keren bang. Minyak goreng kita, tapi malah 20.000. Bener, harusnya murah gitu. Nah, mafia. Ya, jadi kalau menurut saya, ya mungkin karena kemarin waktunya pokoknya ada, ya mungkin sekarang waktunya pokoknya ngomong. Pokoknya ada, pokoknya ngomong. Salam. Sebanyak 7 kapal Malaysia akan dibenarkan keluar daripada Selat Hormuz. Ini selepas usaha diplomatik antara Malaysia dan juga Iran yang akhirnya telah menunjukkan hasil yang sangat positif. Kapal-kapal ni termasuk kapal yang dimiliki oleh Petronas, MISC dan juga Sapura Energy yang sebelum ni dilaporkan telah pun tersekat akibat daripada ketegangan geopolitik dekat kawasan tu, dan langkah ini dibuat selepas perbincangan terus antara pemimpin Malaysia dan juga Iran untuk memastikan kapal-kapal Malaysia ini boleh terus melalui kawasan selat tersebut. Akan tetapi guys, walaupun berita ini dia bagi sedikit kelegaan, tapi hakikatnya keadaan dekat kawasan tu masih lagi belum stabil sepenuhnya. Dan buat masa ini dianggarkan bukan sedikit guys, iaitu sekitar 2,000 kapal komersial masih lagi terkandas dekat kawasan tu dan berdepan dengan kesesakan dekat laluan. Ini menunjukkan
gangguan kepada rantaian bekalan global ni masih lagi berlaku. Okey guys, apa yang berlaku sekarang ni sebenarnya kalau kita perhatikan betul-betul, dia menunjukkan yang Iran ni semakin kuat mengawal kawasan Selat Hormuz itu berbanding sebelum perang. Kalau dulu diorang hanya bagi satu ancaman, akan tetapi sekarang ni diorang dah betul-betul boleh tentukan siapa yang boleh lalu dekat situ dan siapa yang tak boleh. Lagi satu, Iran juga bukan setakat nak kontrol laluan tu, tapi juga dah mula plan untuk monetize dengan charge laluan dan juga toll booth bagi kapal-kapal tertentu. Ini adalah sesuatu yang tak pernah berlaku sebelum perang. Sementara itu, Donald Trump dan juga Amerika Syarikat masih lagi belum mampu untuk buat apa-apa dekat Selat Hormuz tu, walaupun mereka mendakwa dah menang dalam peperangan. Malaysia mendapat laluan khas oleh Iran dekat Selat Hormuz dan tak payah nak bayar tol. Duta Iran ke Malaysia iaitu Waliullah Muhammad Nasrabadi memberikan jaminan yang kapal-kapal Malaysia selamat untuk transit walaupun keadaan menjadi tegang dekat Selat Hormuz. Bukan apa guys, sebelum ini timbul satu persoalan, sama ada kapal-kapal Malaysia yang sebanyak 7 kapal tu dibenarkan melalui Selat Hormuz akan dikenakan tol ataupun tidak. Ini kerana sekarang ni dilaporkan yang Iran telah pun mengenakan bayaran transit. Bukan sikit guys, iaitu sekitar 2 juta US dollar untuk setengah kapal yang lalu Selat Hormuz. Ini terutamanya dalam konteks laluan yang sangat dikawal ketat oleh Iran. Selain itu, Iran juga menyatakan yang sebenarnya bayaran ataupun tol-tol ini dikenakan berkait rapat dengan kos peperangan. Yalah kan, banyak fasiliti dan juga alat ketenteraan Iran sebenarnya yang musnah dalam peperangan ni. Dan sekaligus ini menunjukkan ia berfungsi juga sebagai sumber hasil dan alat tekanan terhadap negara yang selama ini dianggap tak mesra dengan Iran tau. Sebenarnya dari sudut ekonomi dan geopolitik, Malaysia dan Iran ni kita banyak bekerjasama. Terutamanya dalam beberapa sektor lah. Misalnya sektor tenaga, perdagangan dan juga platform antarabangsa macam OIC dan juga NAM. Bukan itu je, Iran ni juga merupakan rakan dagang penting Malaysia dekat Asia Barat dengan nilai perdagangan mencecah sekitar 2.6 bilion ringgit pada tahun 2024. Akan tetapi guys, walaupun kapal kita tak kena tol dekat Selat Hormuz tu, akan tetapi kita juga tetap akan merasai kesan kenaikan harga minyak global. Oleh itu kita jangkakan yang pihak kerajaan bakal melaksanakan adjustment dalam polisi kita bagi meminimalkan kesan ini ke atas rakyat Malaysia dan juga kena kontrol dari segi kos. Alright guys, sudah selesai dan ya begitulah guys ya, pernyataan menteri kita itu berbeda banget guys. Kita omon-omon, sedangkan di Malaysia langsung ya mendapatkan izin daripada Iran seperti itu, dan berbeda sekali dengan kita yang istilahnya membandingkan bukan apple to apple tapi istilahnya apel dan buah stroberi. Gitulah guys dengan sawit. aduh gimana nih guys ya. Coba kita baca komen. Cakap macam nih, dunia sedang melihat. Pak, tunggu aja karmanya. Pak, kesian rakyat Indonesia. Pak, lapangan kerja saja gak boleh terwujud, Pak. Kiamat itu milik Allah, jangan jadi bodoh, Pak, katanya. Iya, bilang kiamat katanya. Minyak pun import dari Malaysia dan Singapura lagi, Pak Menteri. Janganlah sombong. Kita sudahlah, SDA kita, sumber daya alam kita tuh kaya raya, ya. SDM-nya juga banyak yang pintar. Ya ini sistem pemerintahannya ini ya kayak gini ya. Begitulah sistem pemerintahan kita yang selama ini kayak gini. Semoga kedepannya lebih bagus lagi guys, dengan kritikan-kritikan ataupun speak up daripada masyarakat dan orang-orang pintar di Indonesia ini ya guys ya. Orang cerdas, orang yang pro rakyat seperti itu.
Lain macam bebal Menteri Indonesia. Nih, kita selalu mengata Menteri kat Malaysia. Ternyata Menteri-Menteri Indonesia ini lagi aneh-aneh bebalnya. Sudahlah, sudah tahulah kalian ya kan. Oke guys, itu dulu videonya. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, komen, subscribe. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.